Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai keseimbangan ekosistem pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Apa kalian tahu gambar apakah ini? Lalu, bagaimana ya cara membuatnya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Disiapkan alat tulisnya ya. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah kalian perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar orang yang sedang memukul kentongan. Kentongan bambu biasanya dibunyikan dengan keras seperti itu jika terjadi sesuatu. Contohnya kebakaran. Kebakaran hutan seperti yang terjadi pada gambar akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Karena hewan-hewan yang ada di dalam hutan itu, dia akan meninggalkan hutan dan mencari tempat yang aman. Keseimbangan ekosistem dapat terwujud jika ada keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Jika terjadi gangguan pada kedua komponen tersebut, maka keseimbangan ekosistem akan terganggu. Nah, sekarang apa saja faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Ada dua faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Faktor alami yang dimaksudkan adalah bencana alam. Contohnya letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, dan tsunami. Bencana alam ini dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Sedangkan faktor manusia yang dimaksudkan di sini adalah ulah manusia atau berbagai kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Contohnya penebangan hutan, pembakaran hutan, perburuan hewan, pemakaian pupuk buatan yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan, juga penggunaan pestisida yang berlebihan. Penebangan hutan menyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai penahan air dan penghasil oksigen. Pembakaran hutan menyebabkan terbunuhnya berbagai jenis organisme hutan yang berperan mempertahankan ekosistem. Perburuan hewan menyebabkan terganggunya rantai makanan dan jaring-jaring makanan serta punahnya beberapa jenis satwa. Pemakaian pupuk buatan yang berlebihan dapat menyebabkan rusaknya tanah, tempat sumber makanan, dan tempat tinggal berbagai jenis organisme.
Pengendalian hama dengan menggunakan zat-zat kimia yang berbahaya dapat menyebabkan terbunuhnya hewan-hewan selain hama yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan. Penggunaan racun atau bom oleh nelayan untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di laut. Ikan-ikan di laut banyak yang mati dan dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang. Kegiatan manusia tersebut jika dilakukan secara terus-menerus, maka manusia juga yang akan menuai akibatnya. Oleh karena itu, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya dapat mengusahakan cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Nah, apa saja cara yang bisa dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem? Banyak cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Antara lain, tidak melakukan penebangan hutan secara sembarangan. Jadi, kita harus banyak-banyak menanam pohon. Berikutnya adalah mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian. Menghindari penggunaan pukat harimau dan alat peledak dalam mencari ikan. Membuat suaka margasatwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional. Tidak membuang sampah sembarangan dan dapat mengolah sampah menjadikannya sebagai kompos. Mengurangi sampah plastik dan melakukan daur ulang. Anak-anak, kalian masih ingat bukan? Isi Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Salah satu isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting. Kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya dapat mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Oleh karena itu, berkomunikasilah yang baik. Salah satunya adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Selain berkomunikasi dengan lisan atau tulisan, kita juga bisa berkomunikasi melalui benda seni Nusantara. Contohnya topeng. Kalian tahu topeng? Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari bisa kayu, kertas, gips, ataupun bahan-bahan lainnya. Tidak hanya sebagai penutup wajah, topeng juga menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara adat. Pada pementasan tari topeng Cirebon, terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter
yang diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda, yaitu yang pertama adalah topeng Panji. Topeng Panji mewakili tahap kelahiran. Kemudian topeng Samba mewakili tahap kanak-kanak. Topeng Rumyang mewakili tahap dewasa. Topeng Tumenggung atau Patih mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat. Sedangkan topeng Rahwana dan Klana mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai beraneka ragam, seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, dan lain-lain. Sedangkan peralatan yang digunakan untuk membuat topeng ini adalah pisau tatah dan kerok, serta gergaji. Kita juga bisa membuat topeng dari kertas. Pembuatan topeng dari kertas ini merupakan pembuatan topeng yang paling mudah. Bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat topeng dari kertas adalah kertas karton, kertas koran, pulpen, gunting, stapler, lem, dan pewarna. Perhatikan langkah dan tahapan dalam membuat topeng. Yang pertama, buatlah sketsa dasar wajah berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian, pada sekeliling sisinya, beri tanda garis titik 8 bagian. Lihatlah pada gambarnya. Yang kedua, gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Kalian bisa lihat pada gambarnya ya. Yang berikutnya, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval, kemudian distapler satu persatu sehingga membentuk seperti gambar berikut. Langkah yang keempat, gunting kertas koran berukuran kecil-kecil. Tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng agar bentuk dasar topeng dari kertas karton menjadi keras. Langkah berikutnya, bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran ini akan terlihat seperti gambar. Berikutnya, buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng tadi. Hanya saja ukurannya lebih kecil. Sebelumnya, ukur dulu posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita. Kemudian dilubangi. Setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Langkah terakhir, wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Gunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Maka,
jadilah topengmu. Nah anak-anak, tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan adalah buatlah sebuah topeng dari kertas sesuai dengan karakter yang kalian inginkan. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.